Leluhur yang terhormat, murid ini beruntung bisa diterima di jurusan sejarah, Universitas Normal Ibu Kota. Namun sayang, guru sedang bepergian jauh. Kondisi keuangan sedang sulit, perlu turun gunung untuk mencari nafkah. Mohon pengertian dari leluhur. Maaf ya, situasimu sudah saya pahami. Masalahnya sekarang liburan musim panas sudah setengah jalan. Bahkan lowongan bagiarkan selebaran pun sudah penuh. Informasi lowongan terbaru, makan dan tempat tinggal gratis. Gaji dibicarakan langsung. Begitu malam tiba, rasanya sangat menyeramkan. Laporan mingguan saham. Tapi sejak kecil aku belajar dengan seorang tua. Justru hantu adalah hal yang paling tidak kutakuti. Ini benar-benar cocok. Pekerjaan yang tepat untukku. Halo, halo. Aku datang untuk wawancara. Kami tidak mempekerjakan perempuan. Halo. Aku tidak percaya ini. Aku pasti masuk kelas ini. Rumah duka gunung. Penjaga malam ini. Sudah diatur belum? Ini tidak boleh. Aku Jiang Nanshu. Aku datang untuk wawancara. Sebagai penjaga malam rumah duka. Pergi sana. Jangan ganggu, gadis kecil. Barang peninggalan Master Liu. Kenapa jadi tidak berguna? Ini bisa kuselesaikan. Aku besar di kuil Tao. Baziku sangat kuat. Cobalah pakai aku untuk 1 malam. Kalau kau merasa tidak cocok, gajiku tidak usah dibayar. Sudah hampir jam 7. Sudahlah. Daripada menyerah, lebih baik dicoba. Aku adalah kepala museum di sini. Penjaga malam ini. Nggak banyak yang harus dilakukan. Cuma lihat monitor. Jaga keliling dikit udah cukup. Semalam 800. Makan gratis. Oke, ikut gue. Ini ruang monitor. Di dalam ada tempat tidur kecil. Malam ini kamu kerja di sini. Besok pagi jam 8 ganti shift. Baik, kuharap kau serius. Kau harus kuat. Ah, sudahlah. Aku harus cepat pergi. Jangan khawatir, Pak Kurator Wang. Bahkan jika mayatnya kabur, akan kutangkap dan kubawa kembali untukmu. Aduh, kuharap gadis kecil ini, malam ini tidak ketakutan. Kecuali staf. Tidak ada yang tahu tentang rumah duka kami. Masih menyimpan sebuah rahasia. Belum selesai. Pembunuhnya adalah nenek tua itu. Sebelumnya dia adalah pelayan kastil. Tukang sihir brengsek, aku tidak bisa melihat. Suara-suara tadi, rupanya itu ulahmu. Panggilkan semua hantu di tempatmu. Bawa ke sini untukku. Aku ingin bernegosiasi dengan kalian. Aku ke sini cuma kerja paruh waktu, bukan mau minta bayaran dari kalian. Nanti aku habisi kamu. Mata, cuaca kering dan panas. Hati-hati dengan api. Cuaca kering dan panas. Hati-hati dengan api. Belum selesai. Kalian lanjutkan saja. Manusia hidup yang segar. Si cantik,
biar kau jadi mayat segar. Untuk semua orang, tampilkan pertunjukan. Sudah menyerah? Aku baru pemanasan. Suhu, Suhu, aku salah. Jangan tangkap aku, Suhu, aku salah. Berdiri tegak, bawa semua mayat ini kembali. Kembalikan tempat ini seperti semula. Semuanya sudah dibersihkan. Cepatlah. Bangun. Bangun. Bagus. Noni, kamu memang tangguh. Gadis seperti kamu. Tinggallah dan bantu kami di rumah duka. Kerjalah sambil liburan. Ada yang perlu ditambahkan? Langsung bilang saja padaku. Terima kasih, Pak Direktur. Ya, biaya sekolah dan akomodasi sudah teratasi. Guru, ini persembahan kami. Semoga Anda berkenan menerima hadiah kecil ini. Terimalah. Ambil, ambil saja. Sepertinya aku belum butuh ini untuk sementara. Janganlah kalian menjilat. Ceritakan tentang rumah duka kalian. Oh, kami semua datang ke sini karena melihat aura negatifnya yang sangat kuat. Baru kemudian kami pindah dan menetap di sini. Sebelumnya rumah duka juga pernah mencari, memanggil orang yang disebut master. Tapi mereka semua hanya sok berkuasa. Pengetahuan mereka setengah-setengah. Intinya, bahkan tidak bisa menyamai setengah dari kemampuan Anda. Jadi tidak ada gosip yang lebih heboh lagi. Aku juga tidak punya hobi lain. Cuma suka makan buah. Hah, kertas Shuang Mei. Aku punya. Kertas ganda. Saat kita diam-diam mengambil sesajen, kami menemukan selebriti yang sedang tenar akhir-akhir ini. Bernama Chen Sheng. Dia diam-diam memuja seorang gadis muda. Minta maaf padanya. Dia sih. Bahkan aku tahu dia. Di TV depan desa kami. Sering putar dramanya. Gadis muda. Tatapan muka ini. Sepertinya pernah terkait nyawa orang. Hanya 2 tahun singkat. Wajah berubah secepat ini. Ayo pergi lihat dunia. Belum selesai. Pencuri mayat. Jangan macam-macam. Mereka semua ditangkap olehmu. Teki 0100. Bapak polisi. Gadis ini cuma kerja paruh waktu. Dari kecil sudah latihan. Refleksnya jadi tidak bisa mengontrol tenaga. Ini bukan salahnya. Polisi Teki 0100. Akhir-akhir ini Teki 0100 sering terjadi. Maling mayat mencuri jenazah. Teki 0100 dijual untuk perkawinan arwah. Dia sedang membantu kami memecahkan kasus ini. Kalian tenang saja. Aku pasti akan meminta instruksi atasan. Akan memberi kalian penghargaan. Terima kasih. Syachu, kau benar-benar adalah bintang keberuntungan rumah duka kami. 5.000 yuan ini, kau terima saja. Anggap saja sebagai hadiah. Terima kasih, kepala. Gak apa-apa. Sudah ada uang buat bayar uang sekolah. Kamu kerjakan yang baik. Kalau gitu aku pergi dulu. Ya. Kak Syachu, sudah tersebar sampai pemakaman sebelah. Di sini datang seorang master muda yang hebat, mau berbagi cerita dan ngobrol dengan arwah-arwah liar. Nah, ini buktinya ada satu hantu. Aku datang karena mendengar namamu, ingin bertemu denganmu. Apa-apaan ini? Arwah penuh dendam. Kau dikelilingi aura dendam, tidak bisa masuk siklus reinkarnasi. Tapi apakah ada urusan duniawi yang belum terselesaikan? Aku mau Chen Sheng membayar nyawanya untukku. Belum selesai.
Dia terlalu malang. Dia disuruh bunuh oleh Chen Sheng. Dia sudah memohon pada kami lama sekali. Baru kami bawa dia ke sini. Katakan yang sebenarnya. Aku akan telepon polisi untukmu. Sekarang ini masyarakat hukum. Kita harus pakai cara yang adil. Menjerat orang jahat dengan hukum. Jangan ganggu perjalanan arwahmu. Jalani reinkarnasi dengan baik. Mulai hidup baru. Aku mengerti. Tapi, bisakah kau membantuku? Bantu aku masuk ke dalam mimpi orang tuaku. Mereka adalah dosen universitas. Jaringannya sangat luas. Pasti mereka bisa menemukan buktinya. Baiklah, aku akan segera memulai ritual untukmu. Berikan tanggal lahir dan alamat orang tuamu. Wah, di sini, Kak Shachu, kamu benar-benar hebat. Profesor Tang, Guru Song, aku ini Jiang Nanshu. Mohon Master Jiang, tolong bantu Wan kami. Meski aku punya sedikit kemampuan, bisa berkomunikasi dengan makhluk halus, tapi kalian harus ingat, harus melalui jalur yang resmi, mendapat petunjuk tentang kematian Wani. Kalian semua profesor berpendidikan tinggi, bisa mendapatkan bukti melalui koneksi. Terima kasih, Guru, atas bimbingannya. Kami mengerti. Ada satu hal lagi, setelah mendapatkan petunjuknya, harus tetap tenang, jangan pertaruhkan nyawa seumur hidup. Wani bilang, Wani, dia menyesal pada kalian. Kami juga tidak menerima pemberitahuan. Staf sudah pulang semua. Anda jangan panik. Itu tidak bisa. Jenazah ini tidak bisa menunggu di sini. Rumah duka, kamu carikan solusi saja. Kenapa dengan kepala rumah duka? Syamu, jenazah ini langsung diantar dengan mobil. Dikirim ke sini. Permintaan keluarga. Langsung dibakar dan dikremasi. Pergi bantu. Antar ke ruang rias. Siap. Belum mati. Belum selesai. Kerjakan cepat. Ngapain lama-lama? Cepat. Cepat ke rumah duka. Rumah duka gunung. Bu Guru Kong, ini bukan mayat. Dia masih hidup. Cepat bantu panggil polisi. Kamu periksa dulu kondisi tubuhmu. Ada luka atau yang semacamnya? Catat semuanya. Aku keluar untuk mengulur waktu. Kanselir Gan. Kepala museum. Insinerator itu. Aku masih belum tahu cara mengoperasikannya. Aku ajari kamu cara menyalakan peralatannya. Mohon tunggu sebentar, kalian berdua. Ayo kita nyalakan peralatannya. Kuncung, cepatlah. Kuncung. Syamu, panel kontrol Tungkucu. Ada di ruang peralatan. Kenapa kau bawa aku ke sini? Kau yakin? Ini bukan main-main. Kalau sampai terjadi sesuatu, bisa berakibat nyawa melayang. Aku yakin, lebih baik melewatkan, daripada salah bakar, Pak Direktur. Maaf, perangkatnya rusak. Kenapa bisa begini? Lalu harus bagaimana? Polisi. Jelaskan situasinya. Kesini, ikut aku. Jangan bergerak. Kamu ini bersikeras ingin mengkremasi jenazah dengan buru-buru. Tapi ini orang hidup. Apa yang ngomong kacau sih? Kenapa segitu hebohnya? Dia kan jelas-jelas orang mati. Gimana bisa jadi orang hidup? Cepat, dia masih hidup. Kak Shayu, sepertinya ada yang tidak beres. Rohnya, semakin tidak stabil. Terlalu lama syok, ya? Kamu masuk dulu ke tubuhnya. Belum selesai. Konsultasi pusat, apa yang terjadi ini? Lihatlah, sudah kuduga, orangnya sudah meninggal. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kenapa dia tidak mati? Tidak mungkin. Kau ini perempuan. Ini salahmu karena ikut campur urusan orang.
Ada hantu menindihku. Kalian di rumah duka ini. Ada apa ini? Ada hantu. Jangan bergerak. Maaf mengganggu kalian berdua. Ikut aku ke kantor polisi untuk memberi keterangan. Hei, adik, kamu lagi? Kasus pencurian mayat di ibu kota. Ini berkat adik kecil ini. Dan lagi, dia bahkan lebih tangkas daripada banyak polisi kita. Inspektur Mo, bukannya kasus ini sudah ditutup? Kasus ini, ada pembunuhan lagi. Kamu benar-benar punya bakat seperti Conan. Kemana-mana selalu ada kasus. Shamu, sekali lagi, aku berterima kasih padamu atas kontribusimu. Terima kasih, Shamu. Kalau begitu, aku juga akan membantumu. Kak Shachu, pria yang pagi tadi selingkuh, ada wanita lain, bunuh istri untuk klaim asuransi. Sekarang istrinya sudah tidak apa-apa. Syukurlah, aku harus pergi urus sesuatu sekarang. Kalian ikut denganku. Baik. Jalan Gongbu, pusat. Kak Shachu, ada apa ini? Formasi pengumpulan Yin. Pusatnya di sini. Hati-hati, rumah duka dan pemakaman sudah diberi formasi pengumpulan Yin raksasa. Karena itulah kalian semua dikumpulkan ke sini. Tempat kita berada sekarang adalah mata formasi. Pusat kendali. Aku masih belum bisa memecahkannya. Formasi ini ada yang aneh. Harus dilihat lagi. Belum selesai. Terima kasih banyak atas bimbingannya, Guru. Akhirnya kita temukan bukti kuncinya. Sama-sama, sama-sama. Silakan duduk, kalian berdua. Saat itu, sopir yang sudah mendekam di penjara mentransfer sejumlah uang besar kepada anaknya yang sedang bersekolah di luar negeri. Dia berpikir, dirinya sendiri menderita kanker. Waktunya tidak banyak lagi. Baru kemudian setuju menabrak orang dengan mobil. Juga untuk memberi anaknya sebuah jaminan. Tidak menyerahkan ponselnya. Tapi, saat ini ada masalah penting. Chen Sheng mendekati Putri Raja Media Hiburan, Putri Bostar Entertainment, Xiao Ying. Bagaimana mungkin kita bisa melawan mereka? Iya. Jadi sekarang kalian butuh seseorang yang berani tampil, tidak takut pada yang berkuasa. Ada kontroversi, ada eksposur. Orang seperti itu di mana bisa kita cari? Kalian jangan terlalu panik dulu. Bisa pulang dulu. Tunggu aku cari cara lagi. Mohon bantuan, Guru. Saya serahkan pada Master. Kau sedang menyelidiki Chen Sheng dan Xiaoying dari Starlight Entertainment. Bagaimana bisa kamu datang, petugasmu? Aku melihat datamu. Kamu besar di kuil Tao. Jadi, kau bisa sedikit trik khusus. Sedikit saja. Petugasmu, ini masalah keyakinan pribadiku. Tidak melanggar hukum, kan? Cuma, aku juga sedang menyelidiki kasus ini. Baru saja Butang pergi dari sini. Papaku juga dulu muridnya. Jadi dia menugasku untuk mengawasi kasus ini. Officer Mo, silakan duduk. Begini, hari itu, aku menerima panggilan darurat. Ada seorang wanita bilang padaku, Suying diancam akan dibunuh. Seluruh tubuhnya penuh luka, terlihat sangat mengerikan. Tapi saat diperiksa lukanya, bahkan tidak memenuhi standar untuk menahan pelaku. Pasti pelakunya sudah ahli. Jadi dia cepat menarik laporannya, dan mengaku bahwa dia sendiri salah paham terhadap Xiaoying. Tapi bagaimanapun kupikir, rasanya tetap tidak benar. Ku cari tahu perlahan-lahan. Akhirnya kami melacaknya sampai ke TN Cheng Seng. Jadi sekarang kalian butuh seseorang yang bersedia tampil
tidak takut pada kekuasaan. Ada kontroversi, ada perhatian. Inspektur Mo, apa kau bersedia membela keluarga Tang? Belum selesai. Dengan senang hati, sejujurnya, aku ingin merekrutmu secara khusus sebagai konsultan luar untuk kantor polisi kami. Ibu Jiang, kami butuh bantuan Ibu. Dengan begini, akan lebih mudah bagi kami untuk bertukar informasi kasus. Apakah Ibu bersedia? Demi rakyat dan keadilan, ini kewajiban saya. Ini yang saya pikirkan. Dengan keluarga Xiao dari Xingguang Entertainment, penggelapan pajak, sebagai titik awal. Lalu, gali dia kembali. Baik, kalau begitu aku juga akan memikirkannya. Apa yang bisa aku bantu? Seharusnya disinilah, Villa Chen Sheng. Kau adalah almarhum You Xiaoshuan, 24 tahun. Waktu kematiannya adalah pukul 9:34. Siapa kau ini? Konsultan kasus khusus untuk kepolisian kota Jiangcheng, Jiang Nanshu. Siapa yang membunuhmu? Aku tidak memanggil polisi. Cepat keluar dari sini. Konsultan Jiang, ada kecelakaan di tempat kami. Segera selesaikan penyelidikan TKP. Berikan kami penilaian tanggung jawab non-kriminal. Lagi pula, yang hadir di sini semuanya orang penting. Tidak ada yang ingin cari masalah, kan? Ini bukan kecelakaan. Konsultan Jiang, jangan asal tuduh. Saat dia jatuh, kita semua sedang bersama-sama. Betul. Siapa yang bisa buktikan ucapanmu? Aku dan suamiku. Kami menemui Direktur Wang dari Chen Huan Entertainment. Kami bertiga bisa saling membuktikan. Hiburan Chen Huan, masak mau membela kami. Konsultan Jiang baru datang langsung menuduh. Saya dan tunangan saya. Saya bisa menuntut pertanggungjawaban. Kalian dari kepolisian ibu kota. Belum selesai. Master, tolong bantu saya. Lampiran sekolah menengah. Halo Wakil Presiden, aku adalah You Xiaosian. Kau jangan harap bisa lepas dariku. Berani baunya melapor ke polisi. Pemeriksaan cedera tidak ada hasilnya, kan? Aku sudah membunuh banyak orang, tapi tetap bisa tidur nyenyak, karena ada Master yang sedang mendoakan arwah mereka. Bahkan jika kau jadi hantu penasaran, kau tetap tidak bisa membahayakanku. Aku mohon, lepaskan aku, ya? Xiao. Pestanya sebentar lagi mulai. Riasanmu sudah luntur, pergi tambal riasanmu. Xiao, tenang saja, selama ini salahku. Kau masuk saja dulu untuk merias wajah. Ah! Sayang. Aku datang. Xiaoying, kau telah diberikan padaku. Kau sekarang milikku. Belum selesai. Ciu Xiaoxian, dasar manisnya kau. Berani sekali kau melawanku. Bahkan berani memukul Pak Wang. Kau cari mati. Kenapa dia mati di sini? Karpet bulu domba kesayanganku. Kotor sekali. Aku akan melemparkan dia keluar. Kamu yang antar bos Wang.
lewat tangga samping ke lobi. Kamu lagi, petugasmu. Kesempatan untuk berjasa sudah tiba. Yao Xiaosuan bukan jatuh sampai meninggal, melainkan dibunuh oleh pasangan Chen Sheng dan Xiao Ying. Dibunuh. Kau memfitnah. Kalau saja kau menelepon 120 lebih awal, dia tidak akan mati sepenuhnya itu. Benar atau tidak? Lihat saja di lantai 2, pasti tahu. Kalau memang tidak ada, kamu siap-siap berurusan dengan pengadilan. Perusahaan hiburan kami, Bintang Gemilang, paling terkenal dengan pengacaranya. Belum selesai. Semuanya sudah lihat, kan? Di sini tidak ada apa-apa. Konsultan Jiang, kamu tidak hanya harus minta maaf secara terbuka kepada kami, tapi juga bekerja sama dengan kepolisian. Umumkan pernyataan permintaan maaf kepada kami. Yang hadir di sini, semuanya orang-orang terpandang. Ambil satu secara acak. Kamu tidak bisa menyinggung satu pun. Malam ini, membuat semua yang hadir dicurigai. Konsultan Jiang, apa maksudmu sebenarnya? Benar, ini hanya kecelakaan. Sampai-sampai tim penyidik kriminal datang. Ini dia. Benar, kan? Dia sedang bicara dengan siapa? Cuma akal-akalan. Karpetnya juga sudah diganti. Tidak ada yang akan tahu. Petugasmu, di sini. Asal tunjuk saja. Langsung bilang ini TKP. Benar-benar ada darah. Jangan-jangan ini benar kasus pembunuhan? Bahkan jika ini benar-benar darah, siapa yang bisa membuktikan itu kami? Lagi pula, siapa tahu apa yang kalian rencanakan? Mungkin ini semua hanya untuk memfitnah keluarga Xiao kami. Ini adalah reagen luminol. Teki 0100 ini adalah reagen luminol. Bisa bereaksi dengan komponen dalam darah. Jika begini, berarti kalian juga punya di badan. Tempat ini bisa dipastikan sebagai TKP, membuktikan kematian Chiu Xiaoshen, bukan kecelakaan. Belum selesai. Teki 0100 Nonasio. Kami perlu kerjasamamu untuk pengambilan barang bukti. Teki 0100 cincin di tangan. Teki 0100 perlu disita sebagai barang bukti. Aku tidak percaya. Benar ada darah di sini. Lagi pula, meski ada darah, siapa yang bisa buktikan ini darah Yao Xiaosuan? 0100 ini sangat sederhana. Teki 0100. Kembali ke kantor 0100. Teki 0100 bandingkan DNA saja sudah tahu. Bandingkan DNA saja sudah tahu bahwa dia pergi. Papaku akan menyelamatkanku. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Lagi-lagi mengabaikan nyawa orang. Lagi-lagi di depan semua orang. Sepertinya sulit. Saya melaporkan. Tunangan saya. Dia membunuh seseorang. Maaf, Pak Polisi. Saya tidak segera melapor. Saya bisa menebusnya. Saya bisa bantu lengkapi bukti. Kau juga jangan pura-pura. Awalnya dia hanya pingsan sementara. Karena kau dorong dari lantai atas sampai tewas. Tunggu autopsi selesai. Kita akan tahu waktu kematian yang pasti. Chiu Xiaosuen, pada dini hari beberapa hari lalu, sudah melapor ke kantor polisi. Teki 0100 kemudian mencabut laporannya. Saat itu yang dia tuduh adalah Teki 01U. Shaoying dan kamu Teki 0100. Jadi saya curiga secara wajar. Teki 0100 kamu dan dia. Teki 0100 sama-sama punya motif membunuh. Lihat dirimu sendiri Teki 0100. Di tubuh Xiao Xian, apakah ada jaringan kulit yang tersisa? Teki 0100 otopsi ulang. Teki 0100 akhirnya. Teki 0100 akan menjadi jelas. Belum selesai. Inspektur, ini Shaoying dan Chen Shen, yang secara aktif memberikan wanita itu kepada saya. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku bahkan tidak menyentuh perempuan itu. Jangan salahkan aku. Kau mengarang cerita. Jangan sentuh aku. Kau masih mau menuduhku? Menyeretku ke dalam masalah. Memberikanmu alibi. Mimpi kali kau. Aku bersedia diperiksa. Beraninya kau? Menanggung akibatnya sendiri. Sisa hidupmu akan kau habiskan di penjara. Menyesalah pada Syawan dan Kasyawan. Bagaimana kau tahu soal Syawan? Kamu tunggu sebentar. Juga harus memberikan kesaksian. Baik, tapi aku di sini. Masih ada satu hal terakhir yang harus dilakukan.
arwah-arwah yang terlantar, segala jenis roh jahat, semua makhluk dari 4 kelahiran. Teki 0100 yang berkepala akan diselamatkan. Yang tak berkepala justru hidup. Terima kasih, Guru. Aku tadinya mengira, baik hidup maupun mati, aku akan tetap ditekan habis-habisan oleh kekuasaan. Aku tahu keluarga Xiao, bukti penggelapan pajak, dokumennya, ada di dalam brankas kamar Xiao Ying. Petugasmu, masih ingin meraih jasa? Sudah, kalian jangan antar lagi. Akhir minggu masih harus kembali kerja paruh waktu. Kami. Sungguh berat melepasmu, anak baik. Masih belum tahu kamu kuliah di universitas mana sebenarnya? Universitas Normal Ibu Kota. Aku dari jurusan sejarah. Kamu seorang pendeta, kuliah di Universitas Normal? Aku ini resmi, yang diterima melalui ujian nasional. Ada apa dengan pendeta tahu? Pendeta tahu juga bisa mengajar. Apa kamu belum pernah dengar perkataan itu? Akhir dari metafisika adalah sains. Aku pergi dulu. Kak Sayu, kami akan merindukanmu. Hai Guang, namaku Zora. Aku tinggal di kamar sebelah kirimu. Halo, namaku Jana. Sudah capek-capek kamu, malah datang lebih awal buat bersih-bersih. Ah, mana ada. Sewa rumah di luar masih bisa ketemu. Satu jurusan. Bisa dibilang ini juga nasib. Siapa bilang bukan? Biar aku bawa kopermu. Energi jahat masuk ke tubuh. Kalau sudah menjalar sampai ke jantung, mungkin sudah tidak tertolong lagi. Lagi pula cewek ini. Dahi MU menghitam. Kelopak mata MU membiru. Wajah MU tampak lelah. Sudah jelas diganggu cukup lama. Belum selesai. Zi Qiangyang. Matahari terbit dari timur. Murid atas perintah Tai Xiang Lao Jun. Menghilangkan semua energi dan roh jahat. Menyapu bersih segala kesialan. Sudah bangun. Lama sekali tidak tidur nyenyak. Tidur yang nyenyak sekali. Ini sarapan yang kubelikan untukmu. Cobalah. Terima kasih. Masalah menyelamatkan nyawa belum selesai. Sekarang baru media pembawanya yang tertangani. Tetap harus cari dalang di belakangnya. Hanya saja, bintang populer Chen Sheng menyewa pembunuh. Tunangan Xiao Ying menjalimi orang sampai mati. Hiburan bintang terang keluarga Xiao. Tidak hanya menemukan penggelapan pajak, bahkan ada pencucian uang dan tindakan terkait sindikat gelap. Sungguh tak kusangka, Chen Sheng ini di permukaan tampak sempurna. Di balik layar segalanya kejahatan dilakukannya. Operasi penangkapan selesai. Terima kasih. Terima kasih, Master Jiang. Wan kami akhirnya mendapat hari keadilannya. Tidak lepas dari bantuan Anda. Bersambung. Jangan bicara begitu. Aku tidak berkontribusi apa-apa. Ini berkat inspekturmu yang sudah bersusah payah. Benar, benar, benar. Lain kali, kita juga harus berterima kasih pada inspekturmu. Master, apakah kita benar-benar bisa melihat Wan untuk terakhir kalinya? Baiklah, tapi kalian harus jamin, hal ini tidak akan diberitahu siapapun. Aku ini murid, belajar yang utama. Aku tidak mau karena hal ini mendapat masalah. Oke pasti, tenang saja, hanya sekali ini saja. Air hangat mengisi kakiku. Jizhansi mencari jiwaku. Cula badak tak berani kubakar. Saat dibakar, harumnya aneh. Menempel di pakaian. Manusia bisa berhubungan dengan hantu. Ayah. Ibu. Wawan. Sudah hampir waktunya. Sudah siap? Ayah, Ibu.
Aku pergi sekarang. Master Jiang, terima kasih. Master, ini adalah, aku menyuruh orang untuk mengambilnya. Berbagai versi dari luar negeri. Kitab ramalan Tui Bei. Aku harap dapat membantu Master. Profesor Tang, terima kasih. Sungguh baik hatimu. Belum selesai. Aku pulang. Shayu, Shayu. Kau sudah pulang. Kenapa tertidur di sini? Akhir-akhir ini tidurnya kurang nyenyak. Ya, iya. Ini dari kuil Jinchan. Biksu Lia Chen. Dupa penenang yang kamu beri untukku. Kamu pakai saja. Kau ternyata kenal Master Chen. Tidak bisa. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Aku dan dia ada sedikit jodoh. Tidak apa-apa. Kamu ambil saja. Lagi pula, beberapa hari ini aku tidak bisa pulang ke rumah untuk tidur. Aku masih harus kerja paruh waktu di rumah duka. Kamu tidak takut? Aura priaku kuat. Tidak apa-apa. Dan juga sudah banyak melihat. Aku tidak takut. Benar juga. Jika boleh, aku lebih suka menghadapi hantu daripada harus berhadapan dengan orang yang lebih menakutkan dari hantu. Hari ini untuk kalian semua, akan kubuatkan beberapa baju baru. Kak Sayu, aku juga mau baju baru. Aku juga mau, aku juga mau. Kak Jiang, jangan buru-buru. Semuanya dapat. Kak Shu, aku mau yang warna pink. Aku mau yang hijau muda. Sama seperti adik. Baik, kami semua tidak tahu sudah di sini. Berapa tahun lamanya? Selama ini hanya pakai baju yang ini saja. Kali ini berkat Kak Jung, kita dapat baju baru nih. Tante Jiang, aku mau pesan satu set. Setelan jas. Oke, Hang. Cantik banget ya. Belum selesai. Ayo pergi. Ikut aku patroli. Kak Shamu, kamu tenang saja. Kami pasti akan membersihkan tempat ini. Sampai bersih sekali. Kak Shachu. Pelatihan militernya seru tidak? Kak Shachu, kakak yang waktu itu sudah bereinkarnasi. Dia minta aku mengucapkan terima kasih padamu. Suhu, di sini bawah sangat membosankan. Bisa bakar satu set mahjong untukku? Betul. Sama kartu remi. Bisa tidak? Kalian sebosan itu sampai segitunya? Iya, betul. Kita semua tidak punya rumah. Hantu yang kesepian. Beberapa dari mereka masih bisa pulang untuk beristirahat di makam mereka sendiri. Kita tidak bisa bereinkarnasi. Hanya bisa berkeliaran di sini. Tapi setidaknya, masih ada yang menemani kita bicara. Cepat atau lambat akan kita ungkap rahasia formasi pengumpulan yin ini. Ada. Semuanya ada. Lain kali aku yang bawa untuk kaliannya. Bagus sekali. Terima kasih ya Shayu. Terima kasih ya Shasu. Beberapa hari ini aku tidur dengan nyenyak. Sama-sama, hal kecil kok. Ini. Terima kasih. Museran. Shasu, kamu kenal tidak master yang terpercaya? Ada beberapa hal yang ingin ku selesaikan. Belum selesai. Shayu, apa kamu sudah benar-benar memikirkannya? Hal seperti ini tidak bisa dianggap sepele. Bisa jadi akan membawakanmu konsekuensi yang tak terbayangkan. Bagaimanapun juga, akhirnya mati. Lebih baik kita coba. Mungkin saja kita bisa bertahan hidup. Kalau begitu, karena kamu sudah mempertimbangkannya baik-baik, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Sebenarnya, aku adalah murid kuil Changqing. Aku adalah murid Tao. Aku bisa membantumu menyelesaikannya. Ceritakan padaku tentang kondisimu. Sebenarnya, situasi keluarganya cukup rumit. Setelah ayahku meninggal, ibuku menjadi gila. Dia meninggalkanku di rumah paman. Paman dan istrinya mengangkatku.
hanya untuk mewarisi harta ayahku. Untuk menukar nyawa adik laki-lakiku, kakek nenek, juga karena dia anak laki-laki satu-satunya, putra satu-satunya. Aku biarkan saja mereka berbuat begitu. Bukan berarti aku tidak pernah melawan. Tapi ibuku masih di panti rehabilitasi. Kukira dengan bersabar, semua ini akan berlalu. Kukira ibuku akan mendapat perawatan terbaik. Tapi kudapati kenyataannya tidak. Diam-diam aku pergi ke panti rehabilitasi. Bagaimana mungkin mereka memperlakukannya seperti itu? Nggak apa-apa, aku di sini untukmu. Entah nanti setelah aku mati, apa aku akan jadi hantu? Aku nggak mau hidup lagi. Pasti, orang seperti kamu yang mati karena pinjaman nyawa, karena tidak punya hak untuk bereinkarnasi, tidak hanya akan menjadi hantu, tapi juga jadi hantu gentayangan. Shayu, kalung tangan ini kamu dapat dari mana? Ambil dan tunjukkan padaku. Ini dari paman keduaku. Diberikan padaku beberapa hari lalu. Mungkin aku yang menangkapnya. Bayangan hitam itu, kemampuan meminjam nyawa melemah. Ini terbuat dari tulang orang mati. Pertama, tulangnya dihaluskan menjadi bubuk, lalu dicetak dan ditekan menjadi manik-manik. Jadinya kalung tangan. Tapi agar kamu tidak membuat paman kedua curiga, kita harus buat yang palsu dulu. Ini untuk kamu bawa. Kamu pegang ini dulu. Saat tidur malam nanti, taruh di bawah bantal. Baru bisa tidur nyenyak. Selama ini gelisah terus. Gampang dimasukin roh jahat. Nonton drakor. Lihat HP. Besok pagi bangun tidur. Oke. Cukup hati-hati juga. Tahu saja setelah jam lewat, baru datang. Kalian sampai segitanya tidak bisa menerima. Seorang gadis muda, harus sampai menghisap habis. Energi prianya baru rela, kamu juga seorang pendeta tahu? Juga. Pikir dulu baru bicara. Awas aku akan membongkar tengkorak kepalamu. Aku bilang, itu keluarga kiri. Mereka menyembunyikanku di dalam kalung manik kuno, menyerap energi kehidupan wanita ini, lalu memindahkannya kepada orang lain. Orang ini adalah sepupunya, Jiwaya Kiri. Aku sudah bilang semuanya. Jangan bunuh aku, tolong. Aku cuma Buddha hantu. Aku hanya ikut perintah. Yang bisa pelihara Buddha hantu. Bukan keluarga seperti keluarga Zuo. Orang biasa. Sekarang aku harus turun tangan. Kamu bisa lepaskan aku? Tidak. Aku mau tidur. Jangan bersuara. Awas ku tempurkan kau sampai jiwa dan ragamu tercerai-berai. Baik. Pamanku memanggilku pulang sebentar. Aku pergi dulu. Silakan pergi. Kutunggumu di rumah. Sudah kembali. Kotoran di dalam untayan manik kuno ini telah kusingkirkan. Pasti beberapa hari terakhir ini. Rasanya efeknya tidak bagus. Paman dan bibimu yang datang mencarimu. Apa ini? Support. Apa saja itu? Lebih baik kamu tidak tahu. Keluarga mana yang memakai tikus mati? Memasak ular mati untuk dimakan orang. Keluarga ini benar-benar menjijikan. Apa ini? Belum selesai. Ini ibuku.
Jimat yang diberikan untukku, apakah hanya melalui tanganmu saja? Dia menyuruh paman keduaku untuk menyerahkannya padaku. Maksudmu, mungkin, aku sudah menebak, siapa pelihara hantu itu. Dari mana kamu dapat benda ini? Kak Miao, cerita ini cukup panjang. Ini adalah pengkhianat dari suku kami. Sebelum Udari terbakar sampai mati, tato di tubuhnya, juga berasal dari negara Sakura, adalah lambang dukun jahat. Aku akan tanya pada kepala suku. Kamu simpan dulu barang ini. Sebentar lagi aku berangkat menemuimu. Kamu telepon pembimbingmu. Minta izin dulu. Besok kita langsung selesaikan urusan ini. Xiaoyu, menyelesaikan masalah ini merepotkannya? Ya, sedikit. Tapi tidak apa. Aku sudah minta bantuan. Ini tabungan rahasiaku. Isinya 30.000. Aku tidak tahu soal perlu berapa banyak uang untuk undang master. Tapi kamu tenang saja. Aku pasti akan kembalikan padamu. Aduh, Hong Rongha. Hal ini cukup rumit. Di dalamnya melibatkan beberapa hal yang tersembunyi. Bahkan tanpa urusanmu, kami juga akan menyelesaikannya. Setelah kau urus ini nanti, masih banyak yang butuh biaya. Tapi, sudahlah, dengarkan aku. Belum selesai. Shamu, lama sekali tidak bertemu. Kau sudah setinggi ini. Mas Miao, silakan masuk. Ayo. Halo. Ini adalah teman sekelasku. Namanya Zuoyu. Dialah pemilik jimat ini. Kau terkena gu. Duduklah dulu. Xiao Shu, tahan dia. Xiaoyu, percayalah pada kami. Ini akan sedikit sakit. Tapi jangan takut. Setelah cacingnya berhasil dikeluarkan, semuanya akan baik-baik saja. Belum selesai. Induk cacing ini meninggalkan tubuh inangnya. Cacing utamanya akan langsung bereaksi. Tidak boleh ada penundaan. Kita akan bergerak malam ini. Kita akan membagi 2 tim. Xiaoyu, butuh aku antar kamu pulang? Tidak apa-apa. Kau pergi saja dengan Koko Miao. Kalau gitu, kau harus hati-hati. Kita harus tetap berhubungan. Apa di sini tempatnya? Lagi bicara dengan siapa? Aku sebelumnya menangkap seorang hamba roh. Sekarang. Ayo pergi. Hati-hati. Belum selesai. Belum selesai. Sepertinya itu dukun jahat. Kita berdua bisa, kan? Kakak Miao, jangan meremehkanku. Aku sudah banyak berkembang. Aku tak pernah berhenti berlatih. Dulu, guruku, bisa dalam waktu 3 ke menemukan pengkhianat Miao Jiang kalian. Aku juga pasti bisa. Hati-hati. Pencuri aliran sesat, berani main-main dengan ulat gaib, di depan keluarga racun kami, berani membuat onar di wilayah Huaguo kami. Jangan salahkan aku kalau aku bertindak. Kipas kayu tersambar petir pemberian sesepuh. Sudah lama tidak kugunakan. Hari ini, kau yang akan jadi tumbal kipasku. Alam semesta murni, energi jahat, enyahlah. Roh tanpa energi,
tarik, musnah. Mainin orang dengan boneka? Itu warisan leluhur kami. Sudah mainin dari dulu. Hari ini akan kubuat kalian para pencuri sesat. Lihatlah, apa itu ilmu boneka sejati. Belum selesai. Kakang Miao, kamu tolong jaga dia. Polisi akan segera tiba. Menyebarkan ajaran sesat seperti ini. Aku membahayakan banyak nyawa. Cukup untuk membuatnya susah. Bau darah yang sangat menyengat. Berani sekali menggunakan anak kecil untuk melatih ilmu sesat. Kursi ini, aura kematiannya sangat kuat. Pasti banyak yang sudah tewas di sini. Belum selesai. Xiao. Ini adalah Abang Miao. Aku baik-baik saja. Kursi ini penuh dendam. Harus dihancurkan. Selain itu, aku sudah hubungi polisi. Polisi masih 2 jam lagi. Akan tiba. Kita harus membereskan TKP. Cepat bereskan barang-barangmu. Buang semua yang masih beraroma kematian. Benda yang bisa menggerogoti kesadaran orang. Simpan yang bisa dijadikan bukti. Dia sudah sadar. Pengambilan bukti 24 jam selesai. Kamu boleh pergi. Hai. Terima kasih, Pak Mo. Luka orang itu. Dengan alasan pembelaan yang berlebihan. Aku akan membantumu mengajukan bukti. Ini juga membuktikan dirimu. Dengan para anggota sekte itu. Tidak ada hubungan apapun. Lain kali hati-hati. Kok bisa sampai dipukuli jadi babi? Ini kan takut dia bakal kabur. Keluarga teman sekelasmu. Semuanya anggota sekte. Sudah kami tangkap. Dan dia juga sudah kami selamatkan. Sungguh beruntung ada teman sekelasmu. Menyusup di dekat keluarganya. Baru begitu mereka tidak curiga. Langsung tertangkap. Belum selesai. Sayang, jangan nangis lagi. Urusanmu belum berakhir. Yang paling mendesak sekarang adalah mencari pengacara. Menggugat paman mudamu. Menggugat paman mudamu. Mereka menyiksamu dengan api. Berusaha merebut hartamu. Menyuap orang dari panti jompo. Untuk menyiksa ibumu. Kamu tidak boleh lemah hati. Aku harus membuat mereka membayar harganya. Begini, sebentar lagi, aku akan antar kalian kembali ke sekolah. Tidak apa-apa, pergilah. Semuanya akan berjalan lancar. Kalau begitu aku tunggu di luar dulu. Baik. Pria yang kamu lukai itu adalah seorang penyelundup. Dia telah membunuh banyak orang tak bersalah. Jadi Teki 0100. Aku yakin dia pasti masih punya komplotan. Untungnya sebelum kami tiba, dia belum sempat menghancurkan bukti. Menangkap gerombolan itu. Hanya masalah waktu saja. Aku sudah menghancurkan kekuatannya. Kalian bisa menanganinya dengan tenang. Ngomong-ngomong, pengambilan barang bukti di TKP sudah selesai? Aku ingin pulang sebentar. Terlalu banyak arwah penasaran. Aku ingin melakukan kemampuanku. Membantu mereka melakukan upacara penyucian arwah. Baik, tunggu sampai surat persetujuan turun. Aku akan menemanimu. Terima kasih. Aku tidak akan kembali ke sekolah. Malam ini aku harus pergi. Kerja paruh waktu di rumah duka. Aku pergi dulu. Baik.
Siapa? Siapa di sana? Belum selesai. Siapa? Siapa di sana? Jangan-jangan bapak tua ini benar-benar kenal dengan Shamu. Kok rasanya sepertinya mau berkelahi? Kalau sampai berkelahi, siapa yang menang di antara mereka? Aduh, mau berantem nih. Kita perlu bantu Gaya? Shifu, beliau masih hidup. Syukur atas berkah leluhur kita. Dasar kau yang mati, murid durhaka. Beraninya kau mengutuk gurumu. 3 tahun lalu aku masih di bawah umur. Kau tinggalkan aku sendirian. Di kuil, biarkan aku hidup atau mati. Apa kelihatannya aku? Hidupmu baik-baik saja, ya? Kau bahkan dapat pekerjaan seperti itu. Pekerjaan bergaji tinggi. Lepaskan dulu. Aduh, aku tidak mau lepaskan. Kalau ku lepas, jangan-jangan kau kabur lagi. Bagaimana ini? Dasar si tua licik. Apa kau sudah tahu dari dulu? Apa kau sudah tahu dari dulu? Baoan, aku kerja di rumah duka sebelah. Baoan. Sudah selama ini, kamu malah tidak mencariku untuk mengakui diriku. Bukankah ini caraku melatihmu? Kamu sebagai murid kuil Changqing, hanya karena sedikit kemunduran ini, kamu sudah tidak bisa menerimanya. Bagaimana kamu bisa mewarisi tahta nanti? Tahta, hanya beberapa, panci dan wajan yang bocor, serta rumah yang bocor atapnya, uang untuk memperbaiki tembok dan genteng kuil kita, bahkan masih dari uang saku yang kukumpulkan, hasil kerja paruh waktu. Murid baikku, bukankah ini gurumu, memberimu sedikit saja, ujian kecil ini? Lepaskan dulu, lepaskan. Kamu mau kabur lagi? Belum selesai. Kamu mau kabur lagi? Buat apa aku kabur? Celana guru mau melorot. Baiklah, baiklah, baiklah. Wah, situasi di ibu kota ini ya, benar-benar rumit. Sekarang kamu sudah terjun ke dalam kekacauan ini. Ingin melepaskan diri lagi akan terlalu sulit. Bagaimanapun juga, asalkan hati nurani tetap tenang, itu sudah cukup. Lagi pula, meski langit runtuh di kemudian hari, bukankah masih ada master? Aku yang akan menopangmu, iya kan? Shifu, umur Anda sudah 90 tahun. Tiba-tiba Anda menghilang begitu saja. Bagi saya, itulah baru dunia runtuh. Lagi pula, sekarang kan masyarakat hukum. Siapa yang bisa berbuat apa pada saya? Dasar kamu, si gadis nakal. Kalau begitu sudah, karena kamu sudah menemukan saya. Kalau gitu besok kau datang lagi. Cari aku. Aku yang akan bimbing kau. Cari uang banyak. Ah. Boleh. Kalau gitu hari ini aku pulang tidur dulu. Oke. Jangan bohong aku. Mana mungkin aku bohong kau. Dasar kau. Aduh, badan. Bisa. Pada akhirnya tak bisa dihindari. Ah, guru. Guru, Anda akhirnya datang. Barang-barang yang Anda minta saya siapkan. Ada di dalam. Baik, Bos Liu, ini murid saya. Saya ingin dia melihat-lihat sekitar lokasi proyek. Tidak apa-apa kan? Silakan, silakan. Belum selesai. Di siang hari bolong begini, kok sepi sekali. Tidak ada siapa-siapa? Aduh, tidak bisa bergerak. Ada kutukan. Gadis kecil tidak bisa bergerak. Sebelumnya di sini pernah ditemukan guci besar yang persis sama. Sejak itu lokasi proyek ini jadi bermasalah. Menjelang malam, sering terdengar suara-suara menyeramkan. Semua bilang itu karena kutukan. Pak Liu, Anda mengundang guru saya ke sini. Bukankah tujuannya untuk menyelesaikan masalah ini? Jika Anda benar-benar ingin cepat mulai kerja, saya harus tahu kondisi sebenarnya. Pak Liu, untuk sisa pekerja yang ada, berikan mereka cuti 2 hari. Anda juga sebaiknya tidak tinggal di sini. Baik, ini kunci lokasi proyek. Semuanya kuserahkan pada kalian. Guru, di dalam guci ini, bau tanahnya sangat menyengat. Tapi selain tanah, tidak ada apa-apa. Jangan-jangan sudah meleleh. Guci besar yang digali itu, sudah kulihat. Isinya semuanya adalah daging dan darah yang sudah meleleh. Lengket sekali. Bahkan sedikit tulang pun tidak tersisa. Benci sekali apa? Ini jelas ingin membuat orang-orang yang sudah mati itu, jasad dan tulangnya musnah tak bersisa. Tidak bisa bereinkarnasi selamanya. Aduh, pantas saja kamu adalah murid dari Chang Yinzi. Langsung paham begitu dijelaskan. Dendam satu orang tidak cukup, tapi beberapa orang. Jika digabung,
itu sudah cukup. Yah, guci besar itu ada di kantor. Apa kau mau merabanya sekali? Belum selesai. Mimpi kali kau. Aku meraba benda-benda yang penuh dendam. Memang bisa melihat beberapa hal yang menjijikan. Tapi aku tetap harus makan malam. Ya sudah tidak ada cara lain. Gurumu aku. Sudah lama tidak merasakan ini. Kemampuan khusus seperti ini. Kalau begitu, bukan cuma satu tempayan besar. Ayo pergi. Lihat yang berikutnya. Kau cuma duduk-duduk saja di sana. Usiaku sudah sangat tua. Setengah kakiku sudah masuk peti mati. Jangan menyuruhku melakukan pekerjaan kasar seperti ini. Biar ku cari tahu siapa pelakunya. Telah membuat formasi 5 hantu ganas ini. Aku pasti akan menghancurkannya. Masyarakat yang taat hukum. Hukum. Lima petir. Segera kumpulkan Huang Ning. Kotak Xenon berubah. Guntur menggelegar. Langsung datang saat dipanggil. Cepat keluarkan suara yang. Segera laksanakan seperti perintah. Mantra 5 petir ini sangat sulit. Aku tidak pernah mengajarinya. Ternyata dia berhasil mempelajarinya. Usianya baru 18 tahun. Ternyata dia bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. Untuk memasuki tahap Xiantian. Benar-benar sulit dipercaya. Awalnya aku berpikir, meskipun bakatnya sangat tinggi, mencapai tahap Houtian saja sudah sangat luar biasa. Tak disangka aku masih meremehkannya. Audit. Audit. Bagaimana? Hebat, kan? 3 tahun lalu, kau masih seorang, yang bahkan level Houtian pun belum masuk. Gadis bawel, kenapa 3 tahun kemudian, kau jadi seperti ini? Apa kau sudah menerima warisan? Atau dirimu sudah dirasuki? Lo, si tua, lu minum bir sampai mabuk, jadi linglung, ya? Lo tahu soal itu? Tahu dong, itu energi murni setelah latihan. Bisa berubah jadi energi inti. Seperti iblis yang dikatakan Tao tradisional. Iblis, kembalikan murid gue. Udah, berhenti. Cuma bercanda. Kamu tahu kenapa aku bisa sehebat ini? Karena amarah seorang wanita yang perutnya kosong lebih berat daripada arwah jahat. Muridku sayang. Aduh. Bocah bodoh, kamu sendiri seberapa kuat kemampuannya. Kamu masih tidak sadar? Di sini tidak ada orang lain. Kenapa kamu sok jago sih? Aku cuma mau menunjukkan padamu kemampuanku yang sebenarnya. Sudah, aku sudah menelepon. Meminta Bos Liu mengantarkan makanannya. Barusan aku amati dengan cermat. Kamu memang benar, memiliki tingkat kultivasi Houtian. Bagaimana caramu? Sudah menyentuh ambang pintu, tidak jelas. Hanya sesekali, di dalam hati bisa merasakan kejahatan. Meskipun aku seorang jenius, aku tidak mungkin di usia 18 tahun, langsung mencapai tingkat Xiantian. Kau pikir aku yang pertama dalam sejarah, dan tak ada yang bisa menyaingi?
Iya juga ya. Guru. Kok bisa sebanyak ini, Tuan Liu? Tidak apa-apa. Kau bakar semua dengan api. Urusan ini, anggap saja selesai. Pilih hari baik lagi untuk mulai kerja. Nanti, hal-hal seperti ini takkan terulang lagi. Hal aneh sering terjadi. Kamu ini membawa masalah. Siapa yang melakukan ini? Belum selesai. Sudah beres. Kenapa nggak datang lebih awal? Kita bakal telat kerja. Masih sangat muda. Cantik sekali. Kamu kenal dia? Kenal. Dulu. Hampir saja jadi istri gurumu. Hah? Ngapain? Kami ini murid perguruan. Bukan anggota sangha. Juga boleh jatuh cinta kok. Tetap saja Shifu yang paling hebat. Namanya Cugu Liu Yun. Dia dari keluarga ahli metafisika nomor 1. Keluarga Cuguh. Dalam 100 tahun terakhir. Pesulap paling berbakat. Sayang sekali. Nasibnya buruk. Salah percaya saudara sampai jadi korban. Hari ini kusuruh kau datang. Itu karena ada hubungannya dengan kamu. Cugu Ryun. Dia dulu punya seorang anak perempuan. Tunggu sebentar. Masa aku bukan anak yang kau pungut dari stasiun kereta Jiangcheng? Iya, aku. Lagi mikir apa sih kamu? Anak perempuan orang itu sudah lama meninggal. Apa hubungannya sama kamu? Dulu kita berdua jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun akhirnya tetap dipisahkan paksa oleh keluarga Zuge. Dicerai-beraikan dengan kejam. Aku menderita luka. Menyepi untuk latihan. Setelah aku keluar dari masa penyepian, aku menerima sepucuk surat rahasia. Dalam surat itu tertulis, dia sudah dicegat oleh kakaknya sendiri, Zuge Liu Guang, memaksa untuk menikahi keluarga Gao. Tapi keluarga Gao itu, mereka hanya ingin merebut warisan keluarga Zuge, kitab Qiao Lian Shenshu, hingga membuatnya meninggal saat melahirkan. Anak perempuannya akhirnya hilang tanpa jejak. Lalu anak perempuannya, apakah dia anakmu? Bukan. Jika saja aku punya anak di luar nikah, giliranmu untuk mewarisi kuil cangking? Belum selesai. Kalau begitu pasti aku mewarisi keluarga Suge. Siapa yang mau warisi kuil jelekmu? Seolah-olah aku menginginkannya. Hal yang akan kubicarakan selanjutnya ada hubungannya denganmu. Di bawah batu nisan ini sebenarnya adalah putrinya. Bagus sekali, tua. Kau bohong padaku. Aduh, jenius nomor 1 dari gerbang misterius. Mana mungkin dikuburkan di pemakaman umum. Ini anak perempuannya. Setelah dia mengalami persalinan sulit, anak perempuannya langsung diambil orang. Di usia anak perempuannya ini, kan sebaya dengan kamu. Saat gadis itu berusia 16 tahun, dia tiba-tiba loncat dari gedung dan bunuh diri. Aku mengerti sekarang. Kau ingin aku berpura-pura jadi putri Zuge Liu Yun, masuk ke keluarga Zuge, membantumu menyelidiki penyebab kematian Zuge Liu Yun. Benar, kan? Tapi ada masalah nih. Apa buktinya mereka percaya kalau aku benar darah daging Zuge Liu Yun? Aduh, kau tunggu saja mereka yang datang. Muridku, coba pikirkan. Kamu masuk ke keluarga Cugoe, bukannya bisa melihat kitab rahasia Tao, kitab Qiao Lian Shenshu, kan? Masuk akal, Pak Tua. Tapi, kamu tidak boleh biarkan orang lain tahu hubungan kita sebagai guru dan murid. Mengerti? Selain itu, kamu juga harus hilangkan saksi. Apa yang ingin kau lakukan? Sekarang kan masyarakat hukum. Memikirkan apa? Membungkam hantu. Keluarga Zuge, itu kan keluarga besar metafisika. Mereka akan menyelidiki caramu. Pasti akan mengambil jalan yang tidak normal. Kalau kau terbongkar, lalu harus bagaimana? Kita semua bisa bereinkarnasi sekarang.